ada 3 usaha, ada 3 pekerjaan Bapak Ibu yang tidak akan pernah merugi. 1, innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan hartanya dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara rahasia, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tawura, mereka berharap usaha itu adalah usaha yang tidak merugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim, tentunya di tempat terbaik di rumah Allah ini, dengan niatan kegiatan terbaik, yakni berthalabul ilmi, untuk memperkuat kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini Allah catat sebagai amal soleh dan menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dapat mempermudah langkah-langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan disampaikan. Insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'dah. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kajian kita berkaitan dengan usaha yang tidak merugikan. Dalam bahasa Al-Qur'annya tijaratan lan tawura. Jadi ayat usaha, ayat tijarah anu moal rugi ya.
eta ku Allah diunggalkeun dina Quran surah Fatir ayat ke 28 ya. Tijaratan lan taburo menjadi satu di antara rangkaian doa orang haji. Leres ya? Kan pemi haji kan nggak Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa dzanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan gitu ya, wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan mutaqabbala kadituna nya. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, ya Allah jadikanlah kami ini haji yang mabrur, wa dzanban maghfura, dan jadikanlah dosaku ini dosa yang diampuni, wa sa'yan mashkura ya, dan upaya yang menghasilkan mashkuratah, yang dijadikan sebagai ungkapan terima kasih mashkur, wa tijaratan lan tabura, nah gitu kan. Dan jadikanlah usaha kami itu adalah usaha yang tidak merugi ya, bisnis tijarah, bisnis yang tidak merugi. Dina tradisi Arab di zaman bahula ya, pra-Islam bahkan, karena di Arab itu tanahnya tandus, jadi bapak-bapak ibu-ibu jangan cari petani di Arab. Kalaupun ada petani ya kebun ya, disebutnya majro'atut tumur. Hari orang mah majro'ah teh sawah, hari datang ke Arab mah majro'ah teh kebun ya. Dengan jamaah haji jamaah umroh sok dibesannya di Madinah disinggahkan ke kebun kurma majro'atut tumur, padahal lain kebun kurma anu ditujuna naon teh pasar kurma gitu. Nah, jadi bangsa Arab memang di antara usaha anu paling populer nu digeluti ku bangsa Arab di kapungkur di kayeuna teh perdagangan jual beli Bapak Ibu ya. Dina surah Al-Quraisy kan liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif, rihlah as-syita'i was-saif ya, musim dingin maupun musim panas. Eta naon? Icalan, ical gale ya. Sami sareng urang Tasiknya Pak Haji datang ke Gorontalo ical gale kan itu, dongkap ke Palu ical gale, oh di mana-mana seueur gitu ya. Tadugi ka ayeuna Bapak Ibu ya, simkuring kantos ngobrol, kebetulan si pelayannya itu orang Aceh, pelayan toko, tokona mungkin 3 kali 4 meter lah. Ngobrol, bang berapa bang digaji di sana sebagai pelayan toko? Saya sebulan dikasih 20 juta pelayan toko ya, 20 juta dirupiahkan teh ya. Wah luar biasa. Saya bilang luar biasa, saya aja PNS golongan 4B nggak sampai itu ke situ, ke angka situ jauh gitu ya, setengahnya aja wah udah luar biasa. Terus saya tanya, bang ini toko sesempit ini bisa menggaji abang 20 juta per bulan, dan bukan 1 orang, ada 3 orang pelayannya, berarti 60 juta per bulan. Ini bagaimana toko ini bisa untung? Dia bilang, bang ini si bos ini katanya
toko ini ukuran 3x4 itu omsetnya per tahun 40 miliar. Dan ternyata yang paling banyak belanja orang Indonesia. Makanya Indonesia bagus temeh balanja gitu kan. Lebih kan ke ayeuna Pak Bu datang ke Mekah ke Madinah tekedahnya nak artos real ayeuna mah tekedah maka jeung nukeran kabang di ditu oge pajeng gitu kan bedanya kalau uang real itu tipis tapi besar nilainya, uang Indonesia sakieu nah tapi rendah nilainya. Di situ Bapak Ibu, kita sebagai bangsa terjajah secara ekonomi ketika kita berangkat ke luar negeri. Terjajah secara ekonomi Pak ya kita ini. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia baik-baik saja, wah ini berarti pernah jalan-jalan Pak. Nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri kalau Indonesia baik-baik saja secara ekonomi loh ya. Karena merasa kita terjajah, apalagi ke Australia ya. Apalagi pergi ke Australia, apalagi ke Amerika, apalagi ke Eropa, jauh sekali. Nah itu hanya sekedar perbandingan bahwa masyarakat Arab menjadikan tijarah, itu kan usaha jual beli, menjadi hal usaha yang pokok. Nah karena tradisi masyarakat itu usahanya kepada bidang jual beli tadi, maka untuk membawa pemahaman ajaran Islam, Allah menggunakan kata-kata tijarah gitu kan. Sehingga dalam Al-Quran kata tijarah itu 9 kali oleh Allah diulang dalam Al-Quran, disebutnya 9 kali. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-16 yang paling dekat. Yang kedua Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran, satu halaman full, satu ayat 282 tentang jual beli, tukar menukar, hutang piutang, itu dalam satu ayat. Kemudian Allah menyebut kata tijarah juga dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-29. Yang keempat Allah menyebut kata tijarah dalam Quran surah At-Taubah ayat 24. Yang kelima Allah menyebut tijarah dalam Quran surah An-Nur ayat 37. Dan yang keenam Allah menyebut kata tijarah dalam Quran surah Fatir ayat 29. Kemudian Allah menyebut tijarah dalam Quran surah As-Saff ayat ke-10. Kemudian Allah menyebut kata tijarah dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-11. Ada 2 kata tijarah dalam ayat itu. Dari 9 ayat, dari 9 kata tijarah diulang dalam Al-Quran, ada 2 aspek yang disentuh. Yang pertama Bapak Ibu, tijarah dalam arti hakiki. Dan yang kedua tijarah dalam arti mazaji. Apa itu arti hakiki dan arti majazi? Arti hakiki itu sebuah lafaz dalam bahasa Arab kalau memiliki arti hakiki, yaitu arti secara denotatif atau arti secara langsung. Sedangkan mazaji itu arti yang sifatnya konotatif atau simbolik. Contoh, supados kahartos. Yadun bahasa Arab,
Yadun teh hartosna naon? Tangan. Tapi aya yang memaknai yadun itu artinya kekuasaan. Ketika kata yadun artinya tangan, itu arti hakiki. Ya, Bapak Ibu. Arti nusanya na nu hakiki teh. Memang yad teh tangan. Ya. Tapi upami yad diartikan kekuasaan, itu arti majazi, arti simbolik, bahwa tangan itu memiliki simbol apa? Kekuasaan. Nah, demikian juga tijaroh. Tijaroh dalam makna hakiki dari 9 kata tijaroh yang disebutkan, itu ada 6 yang memiliki arti hakiki. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan, ya, antarodin, ya. Kata Allah, janganlah kalian makan harta di antara kalian, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dalam bentuk tijarah, hasil transaksi, hasil jual beli, yang jual beli tersebut antarodin, atas dasar keridhaan, atas dasar suka sama suka. Nah, makna tijaroh pada ayat ini makna hakiki. Jadi kita tidak boleh mengambil harta di antara kita kecuali perpindahan harta itu karena atas dasar transaksi jual beli yang dimana antara penjual dan pembeli adanya apa? Saling ridho. Sekarang ada nggak dalam praktek sekarang orang jual beli tapi yang membeli merasa tertipu? Ada nggak? Nah, eta nu diperangan ku Islam, gitu kan? Jangan sampai antara yang menjual dan yang membeli itu yang lahir bukan musohabah tapi adawah. Itu yang harus dicatat. Kalau kita sebagai bisnismen, ya, orang yang bekerja di dunia transaksi, dunia jual beli, tijaroh tadi dalam bahasa Al-Quran, jangan sampai dari praktek ini melahirkan adawah, al-baghdha, permusuhan dan kebencian. Tetapi dalam hubungan kita satu sama lainnya harus melahirkan musohabah. Jadi antara penjual dan pembeli harus tercipta persahabatan. Itu indikator bahwa jual beli tersebut antarodin. Saya pernah dulu, ya, tahun 85, 86 sampai 89 pernah jualan di pasar, Pak, bantu ibu. Itu setiap hari raya Idul Fitri, kita siapkan paket-paket hadiah, paket sembako. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menjadi pelanggan kita, gitu kan? Nah, itulah wujud dari apa? Musohabah. Jadi cirinya itu
kalau jual beli yang antarodin tadi adanya musahabah, yang berikutnya dia menjadi pelanggan. Kalau dia satu kali beli terus lari, wah jangan-jangan ada masalah nih. Nah gitu kan, jangan-jangan ada masalah. Nah sampai situ Bapak Ibu, nih pesan Islamnya sampai situ. Hal yang sifatnya transaksional tadi, pertukaran barang, jasa, dan harta yang sudah jelas seperti tadi itu, ada pertukaran, itu persyaratan antarodin menjadi hal yang penting. Apa pesannya? Kalau begitu, jangan sampai, nih pesannya, jangan sampai kita sebagai umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, gitu pesannya itu ya. Jangan sampai mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ya, dengan tipu-tipu, apalagi mencuri, apalagi korupsi. Itu pesannya ya. Sekarang Pak Bu di Bandung, nggak tahu kalau di Tasik, motor parkir, orangnya sholat, keluar dari masjid hilang. Dan itu bukan 1-2 Pak, parkir depan rumah ya, masuk sebentar ke dalam rumah, keluar sudah tidak ada. Nggak tahu kalau di Tasik aman, kalau di sini ya aman ya? Aman, yang aman ini sekarang sudah luar biasa. Pas kebetulan ada CCTV, dilihat, dibuka rekaman, luar biasa Pak. Mereka hanya membutuhkan waktu 2 menit Pak. Motor yang dikunci leher itu hanya butuh waktu 2 menit ya. Keluar tek. Nah, yang lucu Pak, staf saya di pesantren ini, dia ngobrol di sini, motornya taruh di sini. Kemarin malam apa itu? Malam Kamis. Dia bunyi motor di start, dia lihat ke sana, ternyata motornya dia mau tangkap itu sudah tidak ada, hilang ya. Luar biasa. Jadi mereka semakin canggih Pak, itu kan. Apalagi yang berada di bawah transaksi, di bawah meja dan sebagainya, itu tentu lebih canggih lagi ya Ibu Bapak sekalian. Nah itu saya hanya berikan satu contoh saja bahwa bagaimana Islam menggunakan kata tijarah dalam Al-Quran, baik yang makna hakiki tadi, ujung-ujungnya agar terjadi apa? Agar terjadi atau terbinanya hubungan muamalah sesama manusia yang penuh keadilan, melahirkan persahabatan, menghindari tipu-tipu ya, menghindari goror ya, tipu-tipu tadi. Maka Islam masuk dengan tijarah. Nah hari ini sebagaimana tema kita, ada nggak tijarah yang tidak akan pernah merugikan? Nah di dalam Quran surah Fatir ayat ke-29 Allah berfirman, innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 usaha, ada 3 pekerjaan Bapak Ibu yang tidak akan pernah merugi. 1,
innalladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan hartanya dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara rahasia, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tawura, mereka berharap usaha itu adalah usaha yang tidak merugikan. Jadi pada ayat ini ada 3 hal ya. Kata tijarah pada ayat ini tentu tidak dimaknai tijarah dalam arti hakiki tadi, tapi tijarah dalam arti mazaji, di mana kita sedang bertransaksi dengan Allah tuh, ya. Jadi innalladzina yatsluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Coba pastikan ibu bapak, ketika kita membaca Al-Quran, kita itu sedang apa? Tak. Karena dalam hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim, sesungguhnya Al-Quran huwa hablullah, inna hadzal Quran, Al-Quran ini adalah tali Allah, al-mamdudu bainas samai wal ard, yang terbentang antara langit dan bumi. Bapak Ibu, dibaca di bumi, bergetar di aras ya. Makanya disebut tijaratan dan taburo, transaksi yang tidak akan merugikan. Itu bagaimana tidak, kita baca Quran bergetar di aras ya. Oleh karenanya para ulama ulumul Quran menerangkan Al-Quran itu dengan 9 aspeknya. Ini Pak ya, Al-Quran itu ditinjau dari 9 aspek, supaya kita paham betul bahwa yang di hadapan kita ini bukan kitab sembarangan. Kita menyebutnya kitab suci, the Holy Quran. Yang pertama, ini saya kumpulkan 9 aspek ini dari berbagai definisi oleh para ahli ulumul Quran, seperti Mahmud At-Tahan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan, kemudian Imam Al-Jarkasi dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, Subhi Saleh Mabahis fi Ulumil Quran, Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab Ulumul Quran, Al-Madkhal fi Ulumil Quran. Dari berbagai macam kitab yang ditulis oleh para ulama ulumul Quran itu, saya coba urutkan ada 9 aspek tentang Al-Quran, yang kemudian kenapa disebut pekerjaan yang tidak merugi. 1, Al-Quran itu kalamullah. 1, Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Ketika kita dikatakan Al-Quran kalam Allah, berarti ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang diajak bicara oleh siapa? Oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita tidak paham, Allah teh keur nyarios naon teh ka urang teh, asal tamat we kade.
anu asal tamat matah barudak SD MI teh asal tamat, MTS asal tamat, aliyah asal tamat. Ari tos jamaah kuliah kan ieu mah kuliahnya kuliah subuh. Jamaah kuliah itu. Jamaah kuliah. Pak Haji, tos sabaraha tahun kuliah di jamaah ieu teh. Iraha di wisudana cenah. Tadi wisudana teh engke di akhirat di wisudana teh, Pak. Lamun naroskeun, nah eta cenah kuliah subuh atau kajian subuh jihad terus iraha kuliah ieuna di wisudana engke di wisudana iraha sabda Nabi innal qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi gitu bisa naroskeun nya tong ngaji we Quran tadarus iraha di wisudana engke saestuna Quran sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi dia akan memberikan pertolongan bagi para pembacanya dikalungi kamu ahli Quran di wisuda ahli Quran hoyong gitu kalamullah ya. Anu kadua al-mu'jiz ya. Al-Quran itu sesuatu yang memiliki tingkat kemukjizatan. Al-Quran ya. Kemukjizatan Al-Quran itu adalah mukjizat sepanjang masa. Cik Bapak Ibu upami urang kayaknya upami orang nguping, kalau kita mendengar kata-kata mukjizat itu kan sesuatu yang luar biasa. Nabi Ibrahim dilemparkeun kana naon? Seuneu. Saur Allah, ya nar kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Seuneu tiis maneh salametkeun Ibrahim. Mukjizat. Itu kan Nabi Musa, wah luar biasa, lebih banyak lagi mukjizat Nabi Musa ya. Tongkat bisa jadi ular, tangan bercahaya, banyak sekali ya. Tak kalau bicara mukjizat Al-Quran, nah lamun urang geus maca Al-Quran terus celegedeg gitu. Terus ketika sudah baca Al-Quran berubah kan gitu kan. Itu Al-Quran itu Bapak Ibu kemukjizatan yang paling utama adalah bahwa Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh siapapun, oleh bahasa apapun. Itu Pak, yang pertama tuh itu. Sehingga orang-orang kafir waktu itu mau mencoba menandingi Al-Quran, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-88. Kata Allah, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakan Muhammad, jika jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang seperti Al-Quran 30 juz, ala ayatu bimisli hadzal Quran la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Mereka tidak akan mampu membuat yang seperti Al-Quran walaupun satu sama lainnya saling membantu. Nggak ada tuh yang mampu. Kata Allah, Muhammad, kalau mereka tidak mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran, coba kamu panggil lagi mereka. Jangan 30 juz, datangkan saja 10 surat. Am yaqulu naftarah kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftarayat. Kalau orang Arab yang ahli sastra itu mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran, coba datangkan 10 surat saja.
Ditantang 10 surat, Pak, Bu. Nggak ada yang bisa. Kalau nggak bisa 10 surat, coba kamu panggil lagi. Datangkan 1 surat saja. Surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, 1 surat we. Jol we siap hak. Musailamah al-Kadzdzab. Wah, kalau cuma 1 surat gue juga bisa katanya. Ayo ngomong juga al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil jismun kabir wa khurtum tawil. Surah gajah, al-fil katanya gajah, mal-fil apa itu gajah, wa ma adraka mal-fil siapa yang ngasih tahu kepadamu tentang gajah, jismun kabir badannya besar, wa khurtum tawil belalainya panjang. Bapak ini nerangkeun gajah tuh kudu pakai ayat Quran. Dan udah dimasuk al-fil dalam Al-Quran apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, bahasanya aja udah beda. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan gajah? Aya kaitanna jeung naon? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abraha dan tentaranya ingin apa? Menghancurkan Ka'bah yang ada di mana? Di Mekah, ingin dipindahkan ke negerinya. Gitu kan? Dan ternyata Pak Bu, bukan hanya Abraha yang begitu teh. Sampai sekarang ada yang ingin memindahkan Ka'bah. Karena apa? Sekarang masalah uang, Bu. Bayangkan tidak ada satu tempat sekarang yang didatangi jutaan manusia setiap hari kecuali Makkah Al-Mukarramah. Wah, beunghar Arab. Tadi we tukang dagang ge, tukang dagang sajongko tuh sabaraha? 40 miliar. Komo eta mall, jam-jam tower, was. Ya. Jadi orang sekarang mau mengalihkan. Tapi umat Islam ada datang ka ditu lin rek balanya mangan selingan unggul eta oge anu gaduh ngertos. Sebenarnya Pak Bu, ibadah haji ibadah umroh ya sedikit nih. Kalau ikut dengan saya kalau saya jamaah kemarin ya sebenarnya nggak perlu Bapak Ibu bawa uang, asal geus mayar di Indonesia ya. Makan dikasih, minum dikasih, rek naon deui. Kaditu ka dieu tos aya beusna, teu kedah nyana kertos. Ngan meureun olohok ke batur balanya gitu unggul lah gitu. Ya, kembali lagi. Jadi konsep kemujizatan Al-Qur'an itu adalah konsepnya bagaimana menantang orang-orang yang ragu terhadap Al-Qur'an. Menantang orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran. Dan dari dulu sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kemukjizatan Al-Quran. Jadi kembali lagi, Al-Quran teh mukjizat, jimat, tapi jimatna jimat kahirupan. Sanes jimat bim salah bim, bim salah bim, sok aya dengan baheula ayeuna mah geus zaman modern ayeuna mah gitu kan, dina dompet 8 ayat Quran gitu kan, ini dompet padahal na dompet mah lin ayat Quran Bu, artos atau kartu ATM gitu kan, coba gitu kan, nu dagang dina laci tulisan ayat Quran. Itu bukan itu yang dimaksud ijaz Quran. Ijaz Quran itu berada kepada tantangan bahwa tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Kumaha cenah kemujizatan Al-Quran dalam
menjadikan Al-Quran sebagai obat. Benar, Al-Quran adalah sebagai obat. Syifaun lima bis sudur, obat keur aya anu dina jero dada, dina hate, obat hate, obat sirik, obat dengki, obat jahil kani ya tah lamun hatena bersih insya Allah awakna sehat. Itu. Dan nu loba gering teh nu nyeri hate, Bu. Nu loba gering teh. Batur meuri mobil, urang nu gering geurana. Batur meuli kulkas, urang nu kapanasan. Jadi ya. Tapi ada riwayat suatu hari, ini ada juga dari digunakan, silahkan, karena suatu hari rombongan sahabat Rasulullah lewat di sebuah negeri, sebuah kampung. Di situ ada seorang pemimpin kampung yang terkena penyakit. Geus diobatan kamamana teu aya wae. Nya minta kepada sahabat Nabi, itu dikutip juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surah Al-Fatihah, dimintakan supaya didoakan. Maka sahabat Nabi membaca surah Al-Fatihah, Pak Bu, surah Al-Fatihah, qadarullah sembuh. Nah, sembuh sudah. Setelah itu dia diberikan kambing sebagai balasan dari membacakan ayat Quran tadi. Kemudian dia rapor kepada Rasulullah, ya Rasul, saya teh nggak ngerti, sugan teh mal cager gitu. Sugan teh mal cager. Aya nu teu damang, ada yang sakit, saya baca surah Al-Fatihah sembuh. Nah ini kambingnya. Kata Nabi, heuwe pekwe parencit. Sesakeun karena kami, kata Nabi, bagian kami. Artinya itu dijadikan salah satu dalil. Jadi mangga bacakan ayat Al-Quran daripada macakeun jangjawokan. Kadinya tak lumpat nantinya. Adapun anu menyembuhkan saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit maka Allah lah yang menyembuhkan saya. Nah itu mujizat. Jadi satu kalam Allah, yang kedua mujizat. Yang ketiga, aspek yang ketiga dari Al-Quran, ya. Al-munajjalu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nah ini ada aspek ketiga, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi termulia, Rasul termulia, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, jadi Al-Quran itu tesagawaya Allah menurunkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan diri Rasul untuk menerima Al-Quran selama 40 tahun. Disiapkan oleh Allah, jiwanya dibersihkan, usia 5 tahun dicuci jiwanya dengan air Zam-Zam, ya, supaya tidak ada kedengkian di dalam hati beliau untuk menerima yang agung ini, yakni Al-Quran. Makanya ketika Nabi disebut, punten, ada yang memuja begini kepada Nabi, anta nurun, anta syamsun. Ayo nu gitu kan? Ayo, hati-hati Pak. Ketika Nabi dikatakan anta nur, wahai Muhammad, engkau adalah cahaya. Nabi angkat tangan Pak Bu. Aku bukan cahaya, aku bukan sumber cahaya. Wa anal qasim, kata Nabi, tapi aku pembagi cahaya Allah. Tapi karena jiwa Nabi itu sangat jernih, jiwa Nabi bening, bagaikan gelas yang bukan gelas putih begini, gelas yang bening diisi oleh air yang jernih, bukan air putih. Air putih mah susu. Adanya mau minum apa? Ah, abdi mah air putih we. Bingung ibu-ibu kan kalau tanya air putih, itu kan. Nah,
Karena jiwa Nabi bagaikan gelas yang putih tadi, yang bening tadi, kemudian airnya bening, maka ketika ada yang masuk kelihatan seolah-olah tidak ada diri nabinya. Itu gambarnya seperti itu. Maka Nabi mengatakan, aku bukan cahaya, anal qasim, tapi aku ini adalah pembagi cahaya Allah. Gitu kan? Jadi seolah-olah sumber cahaya itu Nabi, padahal Nabi itu pembagi cahaya. Sumber cahaya adalah Allah. Allahu nurus samawati. Itu dalilnya dalam surah An-Nur. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Itu ya. Nah, jadi Al-Quran yang datang selain, atau kalimat yang datang selain dari Nabi SAW, maka itu bukan Al-Quran. Kalau ada wahyu, apalagi orang yang ngaku-ngaku dapat wahyu, ya, itu tidak mungkin, itu kan? Karena jiwanya harus betul-betul dibersihkan seperti Nabi kita Muhammad. Itu yang ketiga. Yang keempat, biwasitatil amin Jibril alaihissalam. Ya. Al-Quran itu melalui pelantara Jibril alaihissalam. Nabi yang luar biasa tadi, ya, tetap memiliki keterbatasan frekuensi, gitu kira-kira. Kenapa sih? Kenapa tidak langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad langsung klak saja? Tapi ada pelantara Jibril alaihissalam, karena ada dimensi alamiah, jasmaniah, dan ada dimensi ruhiyah. Maka malaikat itulah yang mereduksi, menurunkan frekuensi langit menjadi frekuensi bumi, sehingga diterimanya oleh Nabi itu ringan. Gitu Pak Bu. So Nabi ditanya, ya Rasul, bagaimana wahyu kepada engkau itu diterimanya dengan ringan? Kata Nabi, aku menerima wahyu dalam keadaan ringan kepada diriku ketika malaikat yatamassalu masalur rajul, ketika malaikat berwujud seperti manusia, gitu kan? Maka datang kepada Nabi, informasi bisa diserap. Makanya biwasitatil amin Jibril alaihissalam. Jadi fungsinya adalah fungsinya untuk menyambungkan frekuensi langit dan frekuensi bumi. Itu yang keempat. Yang kelima, al-manqulu ilaina bitawatur, bahwa Al-Quran itu adalah semuanya mutawatir. Artinya mutawatir itu tidak ada perbedaan satu riwayat dengan riwayat yang lain tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ditashih itu diverifikasi, ditelaah sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hina yalqahu Jibril. Jadi gimana? Kan tadi Jibril turun bawa Quran, Quran diterima oleh Nabi, disampaikan kepada sahabat, oleh Nabi ditadaruskan kembali kepada malaikat Jibril, dan itu setiap bulan Ramadan, gitu kan? Jadi betul-betul terverifikasi. Makanya riwayatnya menjadi riwayat mutawatir. Itu yang keberapa tadi? Kelima ya. Yang keenam, al-mahfudu bis sudur. Al-Quran itu yang terpelihara di dalam hati umat Islam. Dalam sejarah agama-agama dan sejarah kitab suci tidak pernah ada kitab suci yang melebihi Al-Quran yang dihafal oleh jutaan umatnya. Nggak ada. Tanyakan ayat itu pendeta nu hafal Injil. Ada. Coba sekarang Al-Quran, jangankan ustadz Pak, anak TK sudah hafal Quran. Para hafiz muda sekarang Indonesia luar biasa, ya. Apalagi datang ke Arab Pak, wah luar biasa, ya.
Al-Quran dihafal oleh jutaan umat Islam. Ngan urangnya merenu kasih ngesal teh. Gitu ya. Urang nu kasih ngesal teh. Da ngan riweuh jeung riweuh we gitu. Nya cenah abdi mah cenah riweuh mah henteu. Tadarus sering ngan barho bubar kulantaran barho nya cing sering we gitu ya. Gitu nya. Yang ke-7 al-maktubu fil masahif. Al-Quran sekarang sudah tertulis dalam mushaf ya. Jadi kita sudah dari sejak zaman khalifah. Jadi kapan itu Al-Quran ditulis, dikumpulkan untuk jadi mushaf? Itu sejak zaman Nabi, Bapak Ibu. Cuman zaman Nabi masih pada pelapah kurma, batu-batu, tulang-tulang. Pada zaman Umar bin Khattab, maaf, Abu Bakar Siddiq, ini Abu Bakar Siddiq ya, zaman Abu Bakar Siddiq khalifah pertama, datanglah Umar bin Khattab, wahai khalifah, saatnya sekarang kita mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Abu Bakar sebentar katanya, untuk jadi mushaf saya waktu itu nggak diperintahkan, Nabi hanya suruh nulis saja, belum diperintahkan. Umar itu kan orangnya terkenal rasional ya. Kata Umar begini, wallahi demi Allah ini adalah baik, kata Umar. Abu Bakar belum mau juga. Besoknya baru Abu Bakar As-Siddiq mau menerima usulan, baru dikumpulkan seluruh penghafal Al-Quran. Jadi baheula mah jika zaman sabak baheulanya Pak Haji, jadi guru teh ngajar terus ditulis dina sabak, isukna dihapus, tanu dihapus teh kudu apal. Ari ayeuna kumaha? Hah? Baru dak ayeuna nulis henteu apal henteu. Sabna ieu tah. Main game budak ayeuna mah bahaya ya. Sakola teh sugan teh tungkul teh ngadengikeun atau naon tungkul teh, nepi kan keur jumaah oge khotib ya. main game pajarkeun teh beres khotib Jumat ya, MPP 3 kali cenah. Game naon kena MPP teh ya, luar biasa eta ya. Nah, al-maktub fil masahib. Yang ke-7 Pak Bu, al-muta'abbadu bitilawati. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 al-muta'abbadu bitilawati. Al-Qur'an itu dinilai ibadah ketika membacanya, makanya lan tabura, tidak akan rugi. Satu huruf 10 kebaikan. Ingat alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif lam mim. Berarti lamun orang bilang alif lam mim sabaraha huruf? 30 huruf. Jadi 30 kasayan. Bapak Ibu ti dieu di kabumi alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Gitu. Ada upami ayat nu sanes teu apal mah alif lam mim teu apal. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam ra, Toha, Yasin, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, gitu kan, Nun. Gitu kan, apal beren eta mah pembuka surat-surat banyak. Nah. Yang terakhir yang ke-9 al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal muhtatamu bi suratin Nas. Yang diawali dari surah Al-Fatihah berakhir di surah An-Nas. Ta eta teh penentuan surat dalam Al-Qur'an teh sifatna tauqifi teh sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Rasul ketika ngadiktekeun ka para sahabat turun ayat Al-Qur'an,
beres ngaditeken ayat, dihafal ku para sahabat, ditulis ku para sahabat. Rasul menerangkan doa ayat kada ba'da ayat kada, surat kada ba'da surat kada. So Rasul tempatkan ayat ieu saenggeus ayat itu, tempatkan surat ieu saatan surat itu. Jadi we dimulai surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Itu Al-Quran. Ya. Makanya disebut tijaratan lan tabur. Ya. Anu kedua, yang kedua tijaratan lan tabur itu usaha yang tidak akan merugikan tuh wa aqamus sholata. Orang-orang yang konsisten mendirikan sholat. Gitu kan? Jadi ieu mah tijarahna teh atuh naon, dagang naon ieu teh? Ya, nyaeta urang transaksi sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tangtos sim kuring moal mapagahan ka urang dieu tina hal salat. Gitu kan? Sebab sadayana ge ahli salat. Tara kalangkung salat. Insyaallah. Ya. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma rojaknahum sirra wa alaniyah. Mereka menafkahkan harta baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Infak di jalan Allah. Ya. Orang kadangkala dina infak teh anu berat teh naonana. Pak Bu, yang berat tuh dalam infak tuh apanya? Ya? Naonana anu yang berat itu? Ngasih nah gitu ya. Matak peureum we Pak. Meh teu berat, peureum we. Lamun rek infak teh, rek infak peureum we pokona namanya. Supaya lamun peremah keluar anu berem gitu kan. Sebab nu berem teh lamun dipolototan mah moal keluar nu berem mah gitu kan. Jadi kadangkala lamun rek infak ka masjidnya mau duit 50.000 ge asa gede teuing. Lamun ka mall mau 500.000 teh asa gitunya Bu, asa salidnya. Mau cukup atau api ka bapana teh. Bapak tuh mau cukup sakieu mah gitu kan. Ya. Ada kisah di zaman Rasulullah. Ada orang yang menyesal. Ya. Namanya Sya'ban. Sya'ban ini tidak terkenal di kalangan para sahabat, Pak Bu. Tidak terkenal seperti Abu Bakar Siddiq, tidak. Tapi ada kisah yang menarik. Sya'ban itu sahabat Rasulullah yang kalau sholat Pak selalu di pojok paling kanan sana, nggak pernah berpindah. Sya'ban. Kenapa nggak pernah berpindah? Karena dia takut mengganggu yang lain. Karena memang subuh, sebelum subuh jam 3 dia sudah di mana katanya? Sudah berada di masjid. Ya, itu jam 3. Jam 3 dini hari. Urang di mana kene? Ya. Suatu subuh Rasul mau ngimam. Kebiasaan Rasulullah sebelum takbiratul ihram balik dulu ke makmum, lihat makmum. Eta teh lain, bukan hanya sekedar standar operasional prosedur SOP, bukan. Tapi memang Rasul ingin melihat bagaimana jamaahnya itu ada apa enggak. Di urang imam sok itu ninggal heula ka pengker. Tara jol Allahu Akbar gitu. Ada cek imam teh, saya mau lihat ke belakang bagaimana, nggak ada makmumnya juga gitu. Eta mah nu imam sorangan, imam na manehna makmumna sorangan, nu adan sorangan, qomat sorangan eta.
Jadi Rasul itu selalu melihat baik sebelum takbiratul ihram maupun setelah. Setelah beres sholat, sebelum takbiratul ihram beliau lihat, jangan-jangan ada sahabatnya yang tidak hadir. Karena dalam sejarah para sahabat Rasul itu setiap orang itu sudah jelas tempatnya, jadi ngabisinnya gampang. Oh, Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman terus berjejer, itu kan. Satu subuh Sa'ban ini nggak ada. Ditanya oleh Rasul, adakah yang lihat Sa'ban? Kemana dia belum datang? Biasanya dia sudah ada. Tidak ya Rasul, tidak tahu. Akhirnya bagaimana? Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu. Lama nggak datang juga. Akhirnya Rasul memimpin sholat. Selesai sholat subuh, Rasul balikan lagi tanya, ada yang tahu nggak rumah Sa'ban? Ditanya. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia merasa tahu persis di mana rumah Sa'ban. Saya ya Rasul. Diantaralah Rasulullah dan para sahabat setelah sholat subuh menuju rumah Sa'ban. Ternyata Bapak Ibu, jarak rumah Sa'ban dari Masjid Nabawi itu kurang lebih 3 km. Tapi beliau tidak pernah telat sholat. Daya motor, belum ada motor, belum ada motor. Rasul sampai ke rumahnya, Rasul salam, ternyata yang datang seorang wanita dan itu istrinya Sa'ban. Benarkah ini rumah Sa'ban? Benar ya Rasulullah. Mana Sa'ban? Tumben subuh nggak ke masjid ya Rasul. Beliau wafat tadi sebelum subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum Rasul pulang, istrinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, kenapa? Tadi suamiku sebelum meninggal dia teriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Apa itu maksudnya ya Rasulullah? Maka Rasul membaca Quran surah Qaf ayat ke-19. Waja'at sakratul mautu bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut itu dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang itu sangat kalian takuti. Benar kita takut sakratul maut? Benar enggak? Atau ada di sini saya mau kalau perlu sekarang, ada nggak? Takut, semua menghindar. Nah, ketika sakratul maut itulah, Bapak Ibu, ini penjelasan dari Nabi. Ketika sakratul maut itulah Nabi memberikan penjelasan. Begini kata Nabi, ketika seseorang sakratul maut, maka ditunjukkanlah kepadanya apa amal perbuatan dan apa balasannya. Dalam keterangan Nabi yang lain bahwa setiap orang yang melangkah menuju masjid, setiap langkahnya maghfirah, Bapak Ibu. Setiap langkahnya adalah pahala. Nah, Sa'ban itu melihat itu. Maka dia teriak, kenapa tidak lebih jauh? Supaya banyak dosa yang terampuni dan lebih banyak pahala. Ayo orang masjid dekat bumi kumaha tah? Bahkan aya hadis kieu. Ieu. Emut-emut kang tetangga masjid DKM. Tetangga masjid itu kan DKM. Terus DKM deket ke masjid gitu kan. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Teu sampurna lamun disebutkeun teu sah mah nya ieu teh. Teu sampurna salat tatangga masjid kajaba salatna di masjid. Kitu. Hadirin rahimakumullah.
Jadi teriakan pertama kata Nabi itu telah digambarkan kepada Sya'ban bahwa betapa pahalanya berjalan kaki menuju masjid itu sangat besar sekali. Hayang tebih hatang yang caket ke masjid. Hayang caket gitu. Gitu ya. Nya caket oge sae Bu, da Rasul oge bumina gedengan masjid, eta sunah Rasul ya. Tadinya tah kosong kene nah, masjid ya. Terus yang kedua ya Rasul, yang kedua begini, di suatu pagi dia keluar rumah sangat dingin cuaca, dia ambil mantel yang baru untuk mendobel ya, pakai 2 mantel. Cuman yang baru itu dia taruh di dalam, yang lamanya dia taruh di luar. Di tengah perjalanan ketemu seseorang yang kedinginan, maka dia berikan mantel yang lama itu, dia papah orang itu ke Masjid Nabawi untuk sholat. Dia melihat pahala itu kata Nabi, dia teriak, kenapa tidak saya kasih yang baru kepada orang itu? Waduh, orang sok aya himbauan dengannya, ayo kumpulkan pakaian bekas sumbangkeun. Eta kade babunya ulah pakaian bekas atulah nu sae gitu nya. Kalau perlu yang baru tegaduh yang baru oge nu sae. Itu kan. Sebab pahalana. Anu katilu cenah. Kenapa tidak semuanya dia sarapan pagi segelas susu dan sepotong roti, tiba-tiba ada pengemis, Den pasihan saya belum makan, dia bagi 2 itu roti, dia bagi 2 susunya, dia sarapan berdua dengan pengemis. Dia bilang, kenapa tidak saya kasih semuanya? Ternyata memberikan sedekah kepada pengemis itu pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sarikan dari beberapa keterangan terkait dengan usaha bisnis tijarotan lan taburo. Mari Bapak Ibu sekalian, kita pastikan diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang tidak merugi di dalam kehidupan ini. Urusan bisnis secara teknis Allah tidak mengajarkan. Kenapa? Sebab manusia sudah pintar sendiri, gitu kan? Secara teknis bisnisnya kudu naon, lamun pepelakan kudu melakan naon, lamun ngebon kudu ngebon naon, teu kudu diajarkeun. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ta eta hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum tuh Bapak Ibu asbabul wurudnya ketika Nabi lewat si petani naon, petani kurma sedang mengawinkan kurma supaya berbuah. Kata Nabi, eta da naonan mun cek urang naonan kikituan? Ya Rasul, saya mengawinkan ini kurma supaya berbuah. Udah pergi aja Rasul teh. Marukana dilarang gitu. Akhirnya berhenti tuh orang tuh ngawinkan kurma teh. Pas datang yang lain panen, dia tidak panen, lapor ke Rasul, ya Rasul, kenapa engkau melarang aku mengawinkan kurma? Saya gagal panen. Kata Nabi, iraha, kapan saya melarang Anda? Itu Nabi nanya, ke ngapain? Dan saya mah cuma bertanya, Pa'in kana min amri dinikum fa'alayya wa in kana min umuri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum, gitu kata Nabi. Ya lamun urusan agama tanyakan ke kami, itu urusan kami. Tapi lamun urusan dunia marane antum a'lamu bi umuri dunyakum, aranjeun leuwih hafal leuwih nyaho kana urusan dunia aranjeun kabeh. Kumargi sakitu Nabi SAW hanya mengajarkan urusan-urusan dunia teh terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, supaya urusan-urusan dunia teh ngajadikeun lahan kasalamatan dugi ka akhir. Sakitu bawi raos anu kusim kuring tiasa dipedar dina ieu kasempatan, mudah-mudahan urang sadayana aya dina maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
oge diberikan kesehatan tangtosna bapak-bapak ibu supados tiasa teras mengabdikan diri ka Allah Subhanahu wa taala kangena jeurna ajaran atanapi syariat Islam. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa nafa'ani wa iyyakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ma fi khairul islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.